Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hamid Syukri selaku dosen pengampu mata kuliah Etno Sasambo. Kami dari kelompok seni rupa akan mempresentasikan seni rupa tradisional dari suku Sasambo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya, Laili Wahyu Ramdhani sebagai moderator. Lalu selanjutnya Saudari Baiwinda Suci Ramdhani, Octavia Aryana Dewi dan Nurhaulidan, lalu Saudari Pertiwi Puji Lestari, dan yang terakhir ada Saudara Miftahul Surul Alan. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menyampaikan tentang seni rupa suku Sasak. Yang pertama, seni motif kain sesek. Kain khas suku Sasak ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Lombok sejak ratusan tahun lalu. Selain terkenal karena keindahan alam, Lombok juga memiliki kerajinan tradisional yang sangat indah. Salah satunya yaitu kain sesek. Kain ini biasa digunakan sebagai baju adat atau hiasan. Nah, untuk pembuatan kain sesek masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan benang katun, sutra, marcis, emas, dan perak. Setidaknya dibutuhkan 1 bulan dalam menyelesaikan sehelai kain sesek. Untuk motif yang digunakan pada kain sesek bisa berupa rumah tradisional suku Sasak, yaitu lumbung padi, aneka biota laut, atau hewan ternak. Kain sesek hanya dibuat oleh kaum wanita suku Sasak. Semakin lama pembuatan kain, semakin mahal harga kain tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Langsung saja saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Seni pahat topeng. Topeng ialah penutup wajah. Secara umum, topeng menggambarkan kepura-puraan dan manipulasi yang dilakukan oleh para politisi yang menyembunyikan niat sebenarnya di balik penampilan mereka. Namun, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, topeng memiliki konotasi yang berbeda. Di sini, topeng terkait dengan seni ekspresi yang mengandung pesan moral dan nilai estetika. Topeng digunakan dalam seni teater tradisional seperti Cupak Gerantang, teater Ama Abik, dan teater Amak Darmi. Topeng Cupak Gerantang adalah salah satu bentuk seni rupa tradisional dari Lombok yang kaya akan makna budaya dan nilai estetika. Topeng ini dibuat dengan teknik pahat kayu tradisional menggunakan kayu berkualitas seperti kayu nangka atau waru. Topeng cupak sering digambarkan dengan wajah yang seram atau lucu, melambangkan karakter antagonis. Sedangkan gerantang memiliki ekspresi tenang atau bijaksana, merepresentasikan protagonis. Motifnya seringkali mengadaptasi pola khas Lombok seperti ukiran bunga dan dedaunan. Warna yang digunakan adalah kombinasi warna alami seperti merah, putih, hitam, dan emas. Topeng cupak gerantang biasanya digunakan dalam pertunjukan seni tari dan drama tradisional yang berlangsung pada upacara adat, perayaan keagamaan, atau festival budaya. Topeng ini memiliki ukuran menyesuaikan wajah manusia dengan detail yang dibuat secara proporsional. Topeng ini dibuat untuk mencerminkan sifat tokoh dalam cerita Cupak dan Gerantang. Dibuat dari kayu pilihan yang tahan lama dan mudah untuk diukir. Topeng Cupak Gerantang merupakan warisan budaya yang tidak hanya menunjukkan kreativitas masyarakat suku Sasak, tetapi juga sebagai simbol moral, spiritual, dan sosial yang harus dilestarikan. Saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu seni pahat kerajinan cokli. Kerajinan cokli merupakan salah satu produk kerajinan tangan khas Nusa Tenggara Barat NTB, tepatnya di Desa Rongkang Jangkuk, Kecamatan Sayang-Sayang. Hampir seluruh warga di desa ini berprofesi sebagai pengrajin cokli.
Cukli itu sendiri adalah kerajinan tangan yang terbuat dari bahan kayu dan kulit kerang mutiara yang dipotong kecil-kecil. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari alat rumah tangga hingga hiasan dinding. Bentuk kerajinan cukli pada periode 1990-an banyak meniru benda atau artefak kuno, seperti topeng, patung-patung asmat, gantungan baju, dan tempat perhiasan dengan bentuk desain dan ornamen yang masih sederhana yang lebih menekankan bentuk primitif. Adapun bentuk kerajinan cukli pada periode 2000-an ditandai dengan semakin banyaknya berbagai macam bentuk kebutuhan akan barang-barang seperti meja, kursi, lemari, tempat tisu, tempat buah, dan sebagainya, serta berbagai benda arsitektur seperti pintu dan jendela. Adapun ornamen kerajinan cukli kebanyakan berupa garis geometris dan bentuk benda-benda alam dan tumbuhan yang memberikan kesan kaku dengan gabungan bentuk bidang segitiga. Adapun fungsi produk dari kerajinan cukli, yang pertama yaitu fungsi personal. Kerajinan yang memiliki fungsi dengan berbagai ekspresi pribadinya dengan cara memperlihatkan ekspresi estetiknya. Fungsi sosial. Kerajinan cukli secara sosial mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari perilaku kerja keras dalam mempertahankan kehidupan melalui karya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi fisik. Dalam hal ini pembuatan karya seni kerajinan cukli perlu mempertimbangkan sisi estetis, sebab melalui sentuhan estetis karya seni yang tercipta memiliki daya tarik. Adapun manfaat dari kerajinan cukli, yang pertama melestarikan budaya, yang kedua meningkatkan keterampilan seni, yang ketiga mendukung pariwisata, dan yang keempat penguatan identitas budaya. Saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang seni kelingking Sumbawa. Kelingking adalah istilah seni rupa daerah Sumbawa, artinya membuat ornamen atau hiasan pada suatu benda tertentu dengan menggunakan teknik menghias. Hasilnya berupa langit kelingking, krei alang, tebola, peti kayu berhias, gerabah, dan sebagainya. Berbagai bentuk corak hiasan kelingking yang dikenal di tanah Sumbawa adalah lonto engal atau ragam sulur, kemang satange atau ragam bunga, gelampok, dan pio. Lonto engal berasal dari kata engal adalah salah satu jenis tumbuhan merambat yang mudah tumbuh di mana saja. Motif lonto engal adalah motif sulur yang menggambarkan tentang kontinuitas dan kesinambungan yang tidak terputus, menggambarkan daur hidup yang berkesinambungan. Kemudian kemang satange. Kemang satange berarti setangkai bunga. Motif hias kemang satange termasuk dalam motif tumbuh-tumbuhan, dengan bentuk bunga tunggal dengan berbagai variasi bentuk. Nilai filosofi dari kemang satange adalah keindahan dan kemandirian. Selanjutnya adalah motif gelampok. Motif kemang gelampok secara umum terinspirasi dari bunga gelampok. Pada motif ini memiliki makna yaitu kebahagiaan, keindahan, dan keselamatan. Selanjutnya ada motif pio. Secara umum, dalam bahasa Sumbawa, pio adalah burung. Pio atau burung merupakan simbol dari penguasa langit atau dewa langit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang seni rupa suku Bojo. Kain Bojo menggunakan perpaduan dari 3 warna yang ditenun secara zigzag dengan motif yang berbeda. Motif yang digunakan beragam, namun hanya terdiri dari 2 unsur, yakni flora atau alam sekitarnya, kecuali manusia dan hewan. Berdasarkan ketentuannya, motif-motif tersebut diantaranya adalah bunga samokbo, bunga setako, bunga aruna, dan bunga kakando. Yang pertama adalah bunga samokbo. Samokbo artinya bunga sekuntum, simbol yang bermakna sebuah pengharapan masyarakat agar seseorang yang mengenakannya selalu berakhlak mulia. Yang kedua adalah bunga aruna. Bunga aruna ini berarti bunga nanas, di mana bunga nanas tersebut memiliki 99 helai atau sisik. Hal tersebut mengandung makna 99 sifat Allah sebagai pencipta alam yang selalu dipuji dan disembah oleh hambanya. Yang ketiga adalah bunga satako.
Setako artinya setangkai, melambangkan kesederhanaan, keindahan, harapan, kehidupan, kesatuan, cinta, ketenangan, dan harmoni. Dan yang terakhir adalah bunga kakando. Arti kakando itu sendiri merupakan rebung yang bermakna bagaimana masyarakat harus bersabar dan ulet setiap menjalani tantangan dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, kami akhiri presentasi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.